Kenalin, sama aku Akila Kalianto. Nama aku Kirani Ajanda. Jadi, aku mau ngapain ya? Kita mau lihat gimana cara produksi dan konservasi dan hasil mereka. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007, Perpusnas Indonesia didefinisikan sebagai lembaga pemerintah non-departemen yang melaksanakan tugas pemerintahan dalam bidang perpustakaan yang berfungsi sebagai perpustakaan pembina, rujukan, deposit, penelitian, pelestarian, dan pusat jejaring perpustakaan, serta berkedudukan di ibu kota negara. Perpusnas ini ada dua loh, ada yang di Jalan Merdeka Selatan dan di Jalan Raya Salemba. Nah, hari ini kita berkunjung ke Perpusnas Salemba, tepatnya ke Pusat Preservasi dan Alih Media Bahan Perpustakaan. Ada 3 tugas pokok Pusat Preservasi dan Alih Media Bahan Perpustakaan, yaitu pertama, pelestarian fisik melalui pemeliharaan, perawatan, restorasi, dan penjilidan bahan pustaka. Kedua, pelestarian kandungan informasi bahan pustaka melalui alih media mikrografi dan fotografi. Ketiga, pelestarian kandungan informasi bahan pustaka melalui alih media digital ke media baru. Wah, keren banget ya. Yuk kita lihat gimana sih cara kerja pusat ini. Nah, saat ini kita ada di lantai 6. Kita akan lihat cara alih media surat kabar langka ke dalam bentuk digital. Sebelum itu, apa sih surat kabar langka? Koran atau surat kabar yaitu kumpulan berita, artikel, cerita, iklan, dan sebagainya yang dicetak dalam lembaran kertas ukuran plano dengan terbitan secara teratur, bisa setiap hari atau seminggu 1 kali. Surat kabar ini bersifat langka karena merupakan produksi dari zaman dahulu. Kenapa sih surat kabar langka itu harus didigitalisasi? Emang penting ya? Koran langka itu punya nilai sejarah yang sangat tinggi, makanya perlu dilestarikan dan diawetkan. Seiring dengan berjalannya waktu, koran-koran langka tersebut pasti mengalami kerusakan, bahkan ada yang mengalami kehancuran, sehingga koran tersebut tidak layak digunakan. Oleh sebab itu, perlu alih media agar mencegah kerusakannya dan perlu dilestarikan keberadaannya agar tetap bisa digunakan oleh pemustaka untuk mendapatkan informasi yang mereka butuhkan. Ada kriterianya nggak koran apa aja yang harus didigitalisasi? Tentu ada. Yang pertama, koran yang sudah langka, koleksi naskah Nusantara, buku langka, peta kuno, gambar, foto bersejarah, majalah, dengan pertimbangan koleksi yang butuh penanganan baik dari segi kondisi fisiknya yang sudah tua dan mengalami kerusakan. Yang kedua, koleksi dengan permintaan yang tinggi atau paling banyak dicari. Dan yang terakhir, koran dengan tema yang paling menjadi prioritas, seperti sejarah terbentuknya zaman kolonial dan kemerdekaan. Wah, makasih Akila, insightful sekali. Yuk kita lihat prosesnya. Pasti kalian penasaran kan, apa aja sih alat dan bahan yang diperlukan saat proses digitalisasi? Pertama, peralatan komputer dengan kualifikasi tingkatan multimedia. Kedua, scanner A0 yang berfungsi untuk meng-scan yang sifatnya lembaran seperti peta dan koran langka. Ketiga, scanner A4 digunakan untuk buku yang berkarakter tebal ataupun tipis. Keempat, A3 yang berfungsi untuk meng-scan tabloid-tabloid mingguan. Kelima, scanner book drive yang berfungsi untuk meng-scan buku-buku tebal serta mesin konversi mikrofilm ke dalam format digital. Keenam, kamera digital. Ketujuh, tape recorder. Kedelapan, handycam dan video recorder. Kesembilan, software pendukung alih media digital. Kesepuluh, copy stand atau tripod. Ke-11, lighting. Ke-12, QV card. Untuk alur proses alih media digital adalah sebagai berikut. Yang pertama, survei kondisi di bagian layanan dan memilih koran langka mana yang paling banyak dicari atau dimanfaatkan pemustaka. Jika data sudah didapatkan, setelah itu tim akan membuat daftar bibliografi dari koran langka tersebut. Kedua, melakukan pengecekan kondisi fisik bahan pustaka. Nah, apabila bahan pustakanya tersebut tingkat kerusakannya sudah tinggi, maka terlebih dahulu ditangani oleh bidang konservasi. Setelah adanya penanganan di bidang konservasi, maka barulah bahan pustaka tersebut dialih mediakan. Ketiga, melakukan proses scanning. Resolusi yang direkomendasikan untuk dokumen elektronik tersebut adalah minimum 300 dpi dan disimpan dalam bentuk elektronik dalam format JPEG atau PDF. Tahap selanjutnya adalah proses editing.
Software yang digunakan adalah Capture One 21. Proses ini dilakukan untuk mengoreksi hasil dokumen yang telah dialih-mediakan tanpa mengubah wujud aslinya. Setelah proses editing selesai dan dokumen digitalisasi sudah siap, maka akan diupload ke Hastara. Hastara merupakan portal yang diluncurkan oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia pada tahun 2019 yang menyediakan seluruh koleksi digital langka milik Perpusnas, seperti surat kabar, foto, lukisan, majalah, peta, naskah kuno, mikrofilm, buku langka, dan sumber lainnya. Terima kasih guys udah ngelihat vlog ini sampai selesai. Semoga vlog ini memberikan manfaat dan insightful bagi kalian semua. Yeay! Sampai jumpa.